Oke, hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa ya di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, ini hari Selasa pemirsa ya, di tanggal 5 Desember tahun 2023 ya. Ini di akhir daripada di akhir daripada tahun 2023 ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya, diberikan keselamatan nomor satu ya, karena bulan Desember bulan yang paling akhir dari setiap tahun ya, makanya kita harus selalu antisipasi ya dengan apa yang akan kita hadapi ya untuk menjelang tahun baru. Hal-hal yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun yang sudah terlewati, mudah-mudahan jangan sampai kita menemukan hal-hal yang sangat mengecewakan kembali ya. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak sangat diharapkan, kericuhan, kecekcokan, kezoliman ya, mudah-mudahan. Tapi orang zolim ya, namanya juga orang zolim ya, pasti tidak akan lenyap dengan begitu saja, pasti akan selalu ada. Tapi kita harus selalu positive thinking ya, karena untuk menghadapi hidup ya, intinya kalau kita ingin hidup lebih sehat ya, kita harus bergabung dan mengawali hidup dengan orang-orang yang mempunyai pola pikir yang sehat, begitu aja ya. Pola sikap, pola pikir, pola hati, pola hidup dan lain sebagainya ya, karena itu akan menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik ya. Jadi kita nggak overthinking, nggak panik, nggak hiper cemas kali ya. Jadi kita harus bisa menyaring lah apa yang ada di depan mata, karena hal-hal yang bisa bikin kita tidak percaya diri, kemudian kita merasa rendah hati, tidak merasa berharga di hadapan orang ya, karena suatu tekanan dari sosok yang mungkin bisa dibilang ya cukup lumayan menendang begitu pemirsa ya. Jadi kita tetap selalu bisa menjaga sikap intinya ya, dari cara kita bertutur kata, dari cara kita bersikap, dari cara kita untuk menauladani diri ke arah yang lebih baik. Karena diri kita untuk menuntun diri kita aja udah susah dan ribet ya, minta ampun. Kita harus menata setiap ucapan dan kata-kata ini ya, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi menata ucapan kita baik kepada orang ya, kepada orang lain maksudnya pemirsa ya, baik kepada diri kita ya. Sebelum kita untuk menyampaikan sebuah kalimat atau kata atau suatu penyampaian sebuah ungkapan ya, coba kita cerna dulu ya, pikir panjang, enak enggak untuk disampaikan hal itu kepada orang lain, raba dulu hati sendiri, nyaman enggak begitu ya. Jadi sebelum meraba hati orang, rabalah hatimu sendiri, karena kita untuk menghadapi hidup ya bukannya enggak mau untuk sembarangan untuk mengenal orang. Jadi kita bisanya untuk memilah dan memilih mana orang yang secara sehat akal dan pikiran, dan mana orang yang secara mental sehat ya. Jadi kalau kita udah menemukan lingkungan yang bisa membelenggu serta bisa dibilang toksik ya, kita seperti berperang ya. Jadi kita itu seperti berada di medan perang ya. Jadi kita harus menghadapi sosok itu harus seperti apa lagi gitu ya. Dibaikin udah, dibijakin udah, disabarin udah ya, kemudian kita sikapi dengan secara dewasa udah ya, itulah. Jadi kita harus bisa menyaring dan mencerna lah ya apa yang telah terjadi di dalam hidup kita, karena pendewasaan itu adalah
proses yang sangat amat panjang dan lama, nggak sebentar. Kalau kita sudah mengalami hal-hal yang penuh liku, penuh duri ya, penuh kerikil, kita harus bersyukur karena kita akan mengolah diri kita untuk bisa menyikapi hidup ini dengan lebih hati-hati. Intinya lebih hati-hati, lebih waspada, lebih untuk menjelang dewasa mungkin butuh suatu proses waktu yang sangat lama begitu aja. Jadi kalau orang belum diberikan sebuah bukan hidayah ya, jadi belum diberikan sebuah teguran dari Yang Maha Kuasa ya, kapan dewasanya. Dikasih sakit juga enggak, dikasih ujian juga ya masih begitu-begitu aja ya, masih ringan-ringan lah. Dikasih suatu apa ya, bukan mengharap untuk dikasih cobaan ya, muncak sudah nama disintruk ya sama Yang Kuasa, tapi enggak juga. Jadi lempeng, polos ya, polos teuing pemirsa. Jadi tidak bisa untuk menyikapi setiap masalah dengan sigap, dengan tegas, dengan apalagi pemirsa ya. Ya intinya dengan sigap lah, cekatan gitu. Jadi setiap menyikapi masalah dengan cekatan, cepat begitu. Jadi langsung memutuskan suatu keputusan yang bijaksana. Itu susah pemirsa ya. Jadi bukannya nggak gampang, rumit. Kita harus belajar dulu, bukan belajar. Jadi kita harus bisa menghikmahi setiap perjalanan hidup itu. Kalau kita udah tahu, oh ini seperti ini ya, rasanya seperti ini ya. Jadi kalau udah mengalami hal yang sungguh ya sangat mengguncang hidup kita ya, kita harus bersyukur intinya ya. Ternyata Allah itu lebih sayang kepada kita dengan memberikan hal-hal yang sifatnya ujian, masalah, dan kita diberikan sakit juga ya. Itu sebuah apa ya, sebuah teguran lah, karena Allah itu sayang sekali sama kita. Jadi orang-orang yang tidak diberikan, orang-orang yang bukannya begini, orang-orang yang tidak diberikan sakit belum bisa merasakan hidup itu seperti apa. Jadi udah diberikan sehat tapi seenaknya aja sama orang, seenaknya kepada orang-orang yang sakit ya, timbulnya apa, merasa diri paling dari yang lain, paling lebih mungkinnya. Jadi saya bukan sudah, karena ya intinya hidup muncan ngarasakeun mah dan mau ngalaman begitu pemirsa ya. Jadi kalau kita mengalami ya intinya tahu lah, kita bisa merasakan hati orang itu seperti apa, kita dalam bicara, dalam bersikap, dalam memutuskan sebuah tindakan, kemudian menyimpulkan sebuah masalah, kita harus bertindak seperti apa, mungkin akan lebih paham, lebih tahu. Oke. Makanya usia itu tidak menjadikan sebuah faktor seseorang mempunyai sifat yang dewasa dan bijak. Itu tergantung dari pembentukan ruang lingkungan dari masa lampau begitu ya. Oke, makanya didiklah anak-anak kita dengan hal-hal yang bisa memberikan sebuah tauladan ya kepada anak-anak kita, karena orang tua adalah figur untuk anak-anaknya ya, untuk lebih dewasa, lebih disiplin, lebih tahu waktu, lebih menghargai diri, juga menghargai sesama, apalagi mencintai yang sang pencipta ya, yang utama. Oke, dan mencintai tanah air kita ini ya. Sekian dulu videonya kali ini pemirsa, mohon maaf belepotan, ini agak lemes badannya pemirsa asli, karena ya inilah hidup, setiap masalah pasti kita hadapi, insya Allah kita bisa melewatinya penuh dengan rasa sabar ya, karena Allah itu maha mengetahui dan maha segalanya. Kenapa kita diberikan sebuah ujian atau problema dalam hidup ya, intinya kita akan selalu tahu Allah itu memberikan hal yang baik untuk kita. Makanya kita diberikan sebuah ujian dulu oleh Allah. Kita harus bersikap seperti apakah?
Allah lebih tahu. Makanya tidak mungkin Allah memberikan sebuah ujian kalau kita udah diberikan amanah sesuai dengan kemampuan kita. Oke, sekian dulu videonya. Kita berjumpa lagi nanti di video yang lainnya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye.